Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 20. Sebelum kita mulai videonya, mari kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Andaka Faiz Bagaskara dengan NIM 168251121. Perkenalkan, namaku Azra Devita Maharani dengan NIM 168251127 dari kelas 20 Pancasila. Perkenalkan, saya Nabila Nindya Hanifah dengan NIM 168251139. Perkenalkan, nama saya Odi Zakira dengan NIM 1682515 dari kelas 20 Pancasila. Perkenalkan, saya Jordan Broto dengan NIM 168251103 dari kelas 20 Pancasila. Apa itu proyek Tapak Liman? Proyek Tapak Liman adalah singkatan dari tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, dan nasionalis. Adalah suatu proyek yang bertujuan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam masyarakat. Proyek ini dapat berupa kegiatan sosial, kampanye kesadaran, atau program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, pada proyek Tapak Liman kami membahas mengenai minimnya infrastruktur seperti minimnya trotoar dan juga minimnya jalanan berlubang yang mengakibatkan pejalan kaki harus berbagi ruang dengan kendaraan. Nah, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi mereka. Nah, selain masalah keselamatan pejalan kaki, kami juga membahas mengenai kurangnya infrastruktur ini dan pengaruhnya terhadap estetika kota atau hal-hal lain seperti berpengaruh terhadap kemacetan, terhadap inklusivitas, terutama bagi pejalan kaki dan lain-lain. Nah, kami melakukan metode mixed methods seperti survei lokasi, kuesioner, dan juga studi literatur. Nah, setelah melakukan hal ini, kami menemukan bahwa Jatinangor memiliki tingkat walkability atau kemampuan untuk berjalan yang rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya infrastruktur yang tidak mendukung pejalan kaki untuk berjalan di Jatinangor. Melalui temuan kami berharap dapat mengedukasi masyarakat akan betapa pentingnya infrastruktur yang ada di Jatinangor agar mendukung mereka dapat berjalan dengan aman dan lancar. Untuk persiapan yang kami lakukan adalah mencari tempat untuk booth dan mendesain brosur yang akan dibagikan kepada pengunjung. Nah, bagaimana sih teknis pelaksanaan dari proyek kami? Jadi, kami akan membuat sebuah presentasi di booth berupa poster dan juga media PPT yang isinya adalah tentang jalanan Jatinangor yang belum aman dan minimnya infrastruktur, sehingga mendorong sebuah urgensi untuk menyediakan infrastruktur yang layak bagi pejalan kaki. Nah, setelah kami menjelaskan materi, kami akan menyediakan Google Form berisi kuis mengenai pemahaman materi. Nah, setelah selesai mengisi survei tersebut, kami akan memberikan pengunjung stiker untuk mempromosikan adanya infrastruktur untuk pejalan kaki. Nah, nantinya setelah program ini selesai, kami akan membuat laporan mengenai testimoni dari masyarakat. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat dari proyek kami. Yang pertama, berkurangnya kemacetan. Yang kedua, mendukung gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, menambah estetika dan keindahan kota. Yang keempat, mempermudah aksesibilitas. Yang kelima, mewujudkan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan terkendali. Yang keenam, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketujuh, meningkatkan kenyamanan aktivitas pejalan kaki. Tantangan dalam pelaksanaan proyek. Ada beberapa tantangan yang kami alami saat melaksanakan proyek ini. Di antaranya adalah sulitnya mendapatkan responden, jumlah responden yang sedikit, dan juga beberapa anggota kelompok yang sulit dihubungi. Hasil penelitian dari Vitalini Rahmatiani dan Baina Kameswara 2021 menunjukkan perbandingan nilai walkability per parameter di kawasan pendidikan Jatinangor dan kawasan perdagangan Sudirman. Hasil pertama, kondisi jalan di Jatinangor bagi pejalan kaki tergolong kurang, minimnya fasilitas jalan yang mengakomodasi pejalan kaki seperti trotoar, kondisi jalan yang berlubang dan rusak, dan akses pejalan kaki ditutup oleh pedagang kaki lima. Penelitian kedua berupa studi literatur yang membandingkan nilai walkability per parameter di kawasan pendidikan Jatinangor dan perdagangan Sudirman. Nilai walkability di Jatinangor jauh lebih rendah dari kawasan perdagangan Sudirman dilihat dari banyak aspek, contohnya keamanan penyeberangan, infrastruktur penunjang kelompok penyandang cacat, ketersediaan jalur pejalan kaki, ketersediaan penyeberangan. Dari hasil kuesioner berupa Google Form yang telah disebarkan, di mana mayoritas berkata bahwa jalan di Jatinangor itu buruk. Selain itu, mayoritas responden juga merasa bahwa lingkungan tempat tinggal mereka itu kurang walkable dan dengan alasan yang banyak seperti jalan yang lubang atau tidak ada trotoar. Mayoritas responden merasa kurang nyaman dan aman ketika berjalan di Jatinangor. Beberapa alasannya adalah karena banyaknya kendaraan yang melaju dengan cepat, ketidakhadiran trotoar, motor yang parkir sembarangan, dan pengalaman tidak mengenakan yaitu hampir tertabrak.
Ada beberapa evaluasi yang bisa kami ambil dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama, membuat kuesioner lebih awal agar bisa mendapatkan lebih banyak responden. Pada pembuatan kuesioner, kami memang sedikit terlambat karena sedikitnya komunikasi antar anggota, yang menyebabkan sedikitnya dan kurangnya responden. Yang kedua, lebih aktif dan konsisten membagikan link kuesioner. Link kuesioner seharusnya tidak dikirim hanya sekali saja. Untuk mendapatkan responden yang banyak, link seharusnya dibagikan lebih sering dan disebarluaskan ke lebih banyak media. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.